Baik, saya adalah Raditya Putra Pamungkas dengan NIM akhir 012 dari kelas TIE. Di sini saya akan mempresentasikan atau melihatkan cara pembuatan studi kasus 1 dan 2 menggunakan software ProModel. Berikut adalah pada studi kasus 1. Baik, langkah awalnya kita buka dulu ProModelnya. Baik, nanti setelah ProModel terbuat, kita akan membuat file new yang berada pada kiri atas. Baik, kita akan membuat file new terlebih dahulu. Kita akan memberi nama sebagai contoh studi kasus 1 dengan itunya adalah feed dan minute. Lalu kita akan buka ke location dan kita akan memasukkan sesuai dengan studi kasus, yaitu ada gudang bahan baku, entities berupa gudang bahan baku, ada peleburan, percetakan, finishing, dan gudang plastik. Setelah ini kita akan ganti namanya dulu menjadi gudang bahan baku. Setelah kita ganti nama menjadi gudang bahan baku, kita akan membuat namanya di dalam gambarnya itu sendiri dengan cara diklik seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kita membuat peleburan. Kita akan mengganti namanya menjadi peleburan sesuai dengan studi kasus. Nah, selanjutnya kita akan membuat entitas percetakan. Pada entitas ini kita juga akan mengganti namanya menjadi pencetakan sesuai dengan studi kasus pada proses produksinya. Lalu kita akan membuat entitas finishing dengan menggunakan mesin seperti yang tercontoh pada gambar. Kita ganti namanya juga menjadi finishing. Kemudian kita terakhir akan membuat gudang plastik jadi. Seperti pada gambar di sini. Kita akan ganti namanya juga gudang produk jadi. Jangan lupa untuk mengganti kuantitinya menjadi sejumlah 50. Baik, selanjutnya setelah membuat, kita akan mengklik bagian entities untuk memasukkan bahan apa yang beralir atau yang digunakan, yaitu ada plastik. Di sini kita contoh adalah plastik. Kita menggunakan bahan plastik karena kita akan membuat salah satunya adalah binder, tutup binder. Baik, setelah itu kita akan masuk ke properties.
processing, yang dimana di sini kita akan memasukkan tugas-tugasnya, yaitu dengan entity-nya itu properties, lalu identifikasinya gudang bahan baku, produknya itu outputnya plastik yang mengalir ke peleburan dengan more logiknya itu wait for selama 1,5 menit. Kalau sudah kita paste, lalu kita lanjut ke 2, yaitu ada plastik yang dari gudang bahan baku masuk ke peleburan. Baik, di sini ada operationnya. Baik, di sini ada proses, karena di peleburan diproses selama 6 menit, kita tambahkan wait for 6 menit. Di sini dipaste, dimasukkan sehingga menghasilkan output berupa plastik juga, dengan destinasinya tujuannya adalah ke stasiun pencetakan, dengan waktu transfernya itu selama 1 menit. Wait for 1 menit. Dipaste juga seperti yang sebelumnya. Setelah itu kita akan lanjutkan ke tapi di sini berbeda. Di sini adalah operationnya, waktu yang digunakan, waktu prosesnya itu tuh kita mengambil dari uji normal, distribusi normal. Kita memasukkan angka yang ada pada tabel, kita asalin di Excel dulu, kemudian akan kita pindahkan di sini, kita copy paste saja. Setelah itu kita pencet auto fit, ininya kita ganti unbounded aja. Selesai dapatan. Nah, di sini tuh kita memilih hasil yang terbaik gitu. Karena mendekati 100 semua, kita ambil yang 100 saja. Itu dihafalkan distribusi normalnya itu 0,989. Di sini kita klik lagi operationnya, tapi di sini kita akan memilih yang distribution function. Lalu kita cari normal distribution, minnya kita masukkan nilai 2,9, lalu standar deviasinya kita masukkan 0,989 sesuai yang kita dapatkan tadi. Maaf, ada kesalahan di sini, kita ulang. Minnya kita isi 2,9, lalu untuk standar deviasinya kita isi 0,989. Kita return, lalu kita paste. Baik, seperti sebelumnya, lalu kita lanjutkan
Setelah kita paste, kita akan melanjut ke outputnya yaitu plastik, yang dimana setelah pencetakan akan masuk ke tahap finishing. Yang dimana di sini di tahap finishing itu terjadi more logicnya itu, time logicnya itu tuh selama 3 menit. Jadi kita tulis wait for, timenya kita ganti ke 3 menit. Maaf, kita ganti ke 1 menit. Setelah sudah, kita lanjut ke pembuatan selanjutnya, itu dari tahap finishing. Kita akan dari produknya sama seperti sebelumnya plastik, lalu tahap destinasinya kita masukkan ke locationnya ke dari finishing dengan waktu nya itu selama sesuai. Terus kita masukkan plastik, lalu kita pilih destinationnya gudang produk jadi, lalu kita time logicnya kita isi dengan waktu selama 2 menit. Nah, lalu tahap terakhir kita akan masukkan juga plastik, yang dimana lokasinya dari gudang produk jadi ke exit. Tidak ada waktunya di operasinya. Lalu outputnya plastik, destinationnya kita akan pilih ke exit. Setelah itu tidak ada more logic atau time logicnya, kita lanjut ke tahap arrival. Arrival di sini tuh kita masukkan tadi yang di awalnya, dimana untuk cover ini kedatangan bahan baku plastik terjadi setiap 10 menit sekali sebanyak 14 kali kedatangan, dan setiap kedatangan itu terdapat 4 unit bahan baku plastik, sehingga kita masukkan saja 4 di sini. Lalu kita ada 14, di sini adalah frekuensinya 10. Baik, setelah ini kita akan langsung ke run. Tapi sebelum itu kita atur dulu waktunya sebanyak menjadi 8 jam. Kita ganti juga menjadi hour. Lalu kita oke. Lalu kita klik run di sini. Baik, ini kita save dulu filenya, diberi nama. Setelah file ini diberi nama, nanti akan di running dari pro atau pemodelan sudah dibuat ini, sehingga menghasilkan data sebagai berikut. Baik, selanjutnya adalah studi kasus 2, yang dimana kita akan membuka pro modelnya terlebih dahulu juga sama seperti sebelumnya. Lalu di sini kita akan memilih file new, sama seperti sebelumnya kita ganti studi kasus 2 di sini. Lalu kita klik OK. Lalu kita masuk ke build bagian location. Kita susun dulu entitiesnya sesuai dengan yang ada di proses produksinya. Kita untuk kedatangan besi di sini kita menggunakan truk saja. Baik, di sini kita menggunakan truk, kemudian kita beri nama yaitu kedatangan besi, sama seperti gudang kedatangan, kita ganti nama menjadi gudang kedatangan untuk kedatangan besi. Lalu kita di sini masukin kuantitinya itu 100. Lalu kita beri namanya juga di sini dengan kita unklik dulu. Baik, kalau sudah kita akan melanjutkan membuat conveyor input, ya dimana kita menggunakan conveyor input. Di sini kita akan menggunakan yang gambarnya seperti rel kereta ini. Oh maaf, ini terhubung ke itu yang bagian kedatangan gudang kedatangan, jadi kita hapus dulu.
kita ulangin lagi dengan klik edit dan delete, lalu kita masukkan ulang langkah-langkahnya sesuai yang tadi di awal. Kita masukkan truk sebagai gudang kedatangan besi, lalu kita akan beri namanya. Baik, setelah itu kita enter, lalu kita membuat conveyor input dengan menggunakan entitas yang seperti pada gambar ini. Kita buat dulu bentuknya dengan cara kita klik kiri, lalu kita agak tahan atau dilanjutkan pengklikan ke kanan, ke arah kanan. Nah, kita akan selesai, kita akan klik kanan mouse, lalu kita ganti menjadi conveyor input di sini. Nah, di sini tuh infinite-nya kita ganti menjadi 15 ya, yang tadi quantity yang gudang kedatangan itu kita ganti menjadi 100. Nah, lalu kita lanjut lagi memberi penamaan. Nah, setelah itu kita akan membuat pemotongan, proses pemotongan dengan pemotongan besi di sini. Kita tarik, kita beri namanya. Lalu kita lanjutkan untuk pembuatan proses selanjutnya, yaitu perakitan. Di sini kita menggunakan entitas seperti ini saja untuk perakitannya. Kita ganti nama perakitan. Lalu setelah perakitan tentunya kita akan lanjutkan dengan pemberian namanya. Kalau udah diberi nama, kita akan lanjutkan membuat tahapan finishing atau proses finishing, yang di sini diwakilkan dengan bentuk meja nantinya proses finishingnya. Nah, ini sudah kita buat untuk mewakili proses finishing. Diberi nama juga finishing besi, finishing besi. Lalu setelah tahap finishing ini tentunya kita akan membuat conveyor output sesuai yang ada pada proses produksi di studi kasusnya dengan cara yang sama, yaitu diklik kiri kemudian diarahkan ke atas, kemudian kita klik kanan untuk mengakhiri. Kita ganti namanya menjadi conveyor output dulu. Nah, pada conveyor output ini tetap infinite ya kawan-kawan. Setelah itu kita lanjutkan lagi, kita akan membuat gudang besi atau gudang produk jadi. Nah, gudang beli ini harus sama kuantitinya dengan yang gudang bahan baku tadi, yaitu 100. Nah, tetapi setelah ini kita harus perhatikan bahwa terdapat untuk menghindari penumpukan setelah proses pemotongan, perusahaan membuat tempat penampungan sementara buffer. Nah, buffer ini terletak di antara proses pemotongan dan juga perakitan, sehingga kita akan tambahkan juga entitas buffer di sini. Baik, kita beri nama buffer, dan jangan lupa di buffer sini kita ganti dengan infinite. Baik, oke, setelah itu kita beri nama juga buffer. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut ke build. Lalu kita akan masuk ke entities. Kita build, lalu kita entities. Karena di sini adalah bahan baku, bahannya itu adalah besi, kita pakai gambar ini saja. Lalu kita ganti menjadi namanya menjadi besi. Kemudian kita klik build lagi. Kita akan pindah ke bagian processing.
kita akan pindah ke bagian processing, yang dimana pada tahap ini awalnya adalah besi juga. Entity-nya kita dari gudang kedatangan, dia tidak ada waktunya, menghasilkan output berupa besi juga, yang dimana destinasinya itu adalah conveyor input. Nah, di sini waktunya itu ada selama, kita ganti wait for dulu, kita pilih time, kita waktunya selama 0,3 menit. Waktu transfernya 0,3 menit. Kita lanjut juga ke sini. Sini adalah entity-nya itu dari gudang kedatangan. Di sini kita ganti kita ganti dari conveyor input. Nah, dari conveyor input ini nantinya terjadi proses output, misalkan output berupa besi juga ke bagian pemotongan besi. Nah, pemotongan besi, lalu kita lanjut. Oh maaf, kita benarkan terlebih dahulu kan tadi panahnya sepertinya arahnya juga sedikit berantakan. Kita benarkan dengan cara yang sama. Logic buffer, nomor logiknya kita ganti 0,3 menit. Kita paste. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan juga, titiknya adalah besi, lokasinya itu dari conveyor input, outputnya itu besi, juga destinasinya adalah pemotongan besi. Nah, di sini setelah itu kita masuk logic dulu di sini. Maaf, sepertinya tidak, kita lanjut langsung ke entity selanjutnya, itu besi. Lalu kita masuk dari pemotongan besi. Kita lihat dulu soal di sini. Nah, di sini terdapat operasi. Kita pilih waktunya itu selama 3 menit. Dengan outputnya itu adalah besi juga. Lalu destinasinya adalah ke perakitan. Ingat di sini kita kan tadi kan dari pemotongan juga ada 2 ya. Jadi dari pemotongan ke perakitan dan pemotongan ke buffer. Nah, untuk mode logiknya itu kita selama 0,5 menit. Di sini kita buat move logiknya, kita buat ke 0,5 menit. Oke, lalu paste. Nah, kita jangan ganti dulu, kita masih ada lagi outputnya berupa besi ke buffer. Kita buat ke buffer dulu selama 0,3 menit. Nah, karena di sini kita harus gantinya ini menjadi verse 3 dulu, karena adanya buffer tadi. Setelah itu kita lanjut. Kita tidak boleh langsung dari ke perakitan ke finishing. Kita masukkan dulu dari buffer. Kita pilih dari buffer dulu. Masuk outputnya besi, destinasinya adalah ke perakitan. Dengan waktu transfernya itu 0,2 menit. Atau move logicnya itu 0,2 menit. Di sini kita buat paste. Lalu kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu dari perakitan ke finishing. Dengan operasinya itu di perakitannya kita di sini kita ganti, karena tadi distribution uniform, kita ganti all function.
Lalu kita pilih uniform, di mana min-nya itu adalah 6 dan standar deviasinya adalah 7, sehingga menjadi 6,7. Lalu kita outputnya di sini itu besi juga. Destination selanjutnya adalah ke conveyor output dengan move logicnya itu 1,5 menit. Oke, 1,2 menit. Baik, kita lanjut dari besi, dari conveyor output ke dan waktu tunggunya ada 2 menit di sini. Diproses selama 2 menit. Di finishing ke conveyor output. Nah, kita lihat move logicnya di sini adalah selama 1,2 1,5 menit, maaf, kita 1,5 menit. Setelah itu kita lanjutkan ke sama juga, kita pilih HTT-nya besi, destination dari conveyor output. Kita lanjutkan ke outputnya itu besi, destination adalah gudang besi. Dengan move logicnya tidak ada, lanjut dari gudang besi ke exit kita buat. Besi, destination-nya itu adalah exit. Kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan menentukan arrival-nya dulu. Nah, arrival-nya tadi kan sudah dijelaskan bahwa pada studi kasus 2 itu kedatangan besi sebanyak 20 kali dengan jeda waktu 15 menit di sini. 15 menit setiap kali kedatangannya, dan juga dengan 2 menit di setiap kedatangannya, sehingga kita masukkan angkanya di sini adalah oke. Kita ke option run dulu, kita ganti menjadi 8 jam dengan pengulangan sebanyak 10 kali. Ini sebenarnya bebas kita mau berapa aja, tapi kita menggunakan data sesuai yang ada pada tutorialnya, itu 10 kali. Kita klik run di sini. Nah, kita save dulu di sini ya. Di sini terjadi perulangan sebanyak 10 kali. Kita lihat hasilnya. Jadi hasilnya sini kita bisa memilih untuk melihat hasil keberapa. Kita lihat all aja untuk semua, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah hasilnya. Baik, sekian adalah contoh pembuatan pro model untuk studi kasus 1 dan 2. Terima kasih.